adopted son. How many can die in your arms before you grow numb to death? Need me to help you undo. Halo Sobat Cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya mau bahas film tentang superhero yang sedang banyak diperbincangkan orang-orang. Film ini sudah pernah rilis di tahun 2017 kemarin, tapi rilis ulang dengan sutradara yang berbeda. Film ini judulnya Justice League versi Snyder Cut. Pasca pengorbanan Superman, Bruce Wayne atau Batman mengumpulkan superhero karena bakalan ada yang menyerang bumi katanya. Bersama Diana atau Wonder Woman, Aquaman, Victor atau Cyborg, dan Barry atau The Flash, mereka menghadapi invasi alien yang dipimpin oleh Stephen Wolf, kaki tangan Darkseid, yang ingin menyatukan 3 perangkat alien kuno bernama Mother Box menjadi The Unity. Mereka kewalahan banget menghadapi Stephen Wolf ini dan akhirnya menghidupkan kembali Superman. Kejutan di Justice League yang sekarang, nanti ada karakter Joker versi Jared Leto di akhir film. Justice League ini berdurasi nyaris 4 jam. Karena itu, saya akan mencoba merangkum seringkas mungkin ya sobat. Nah, daripada kamu penasaran, mending kita langsung ke alur ceritanya aja yuk. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga ya sobat. Film dibuka dengan kematian Superman di dalam genggaman Doomsday, dan suara pekikannya menggema hingga seluruh penjuru. Gema suara kematian Superman ini sampai nge-trigger Mother Box nih. Kotak misterius ini sampai bergetar di ketiga tempat. Bahkan, di tempat asal Wonder Woman, getaran Mother Box ini sangat kuat sampai dijaga oleh pasukan Amazon. Mother Box terbuka tuh. Scene berpindah ke Bruce Wayne yang sedang berusaha menemui Aquaman. Bruce berniat mengajak Aquaman untuk bergabung menghadapi musuh yang bakalan datang nyerang bumi. Sebenarnya Bruce Wayne sedang bicara sama Aquaman, tapi dia pura-pura nggak tahu. Akhirnya mereka ngobrol tuh di luar ruangan, tapi Aquaman menolak buat bergabung dan ninggalin Bruce Wayne pergi ke dalam laut. You're out of your mind, Bruce Wayne. Meski hujan, Lois yang masih berduka atas kematian Superman datang ke monumennya tuh. Katanya dia setiap hari kesini. Adegan pindah ke pasukan suku Amazon yang sedang siaga. Karena Mother Box sudah aktif berhari-hari. Tapi tiba-tiba getarannya berhenti. Dan setelah itu getarannya makin kencang. Sampai terbentuk semacam portal gitu. Wah, ternyata dari portal itu muncul Stephen Wolf bersama pasukannya. Stephen Wolf di sini wujudnya beda banget loh sama di Justice League yang rilis tahun 2017. Pertempuran tak terelakkan. Suku Amazon yang tak ingin Mother Box itu direbut oleh Stephen Wolf, mereka menyegel tempat penyimpanan itu. Sementara Ratu keluar dari ruangan membawa Mother Box. Area tempat penyimpanan itu runtuh dong. Sebegitu dahsyatnya kekuatan Stephen Wolf. Ratu meminta salah satu pasukannya untuk membawa lari Mother Box. Sementara dia masih tertegun menyaksikan tempat itu runtuh bersama pasukannya yang ada di dalam. Tapi, tentu aja teror ini belum berakhir. Stephen Wolf dan pasukannya belum mati dan melanjutkan serangan. Walau dikeroyok oleh banyak orang, tapi Stephen Wolf ini tak terkalahkan. Korban berjatuhan banyak banget dari pasukan Amazon. Dan Mother Box itu berhasil direbut oleh Stephen Wolf yang tiba-tiba pergi lewat portal setelahnya. Suku Amazon menyalakan api peringatan kuno untuk ngabarin Diana Prince kalau situasi lagi genting.
Stephen Wolf menyimpan satu motherbox itu di sebuah tempat dan menyuruh anak buahnya untuk menemukan 2 motherbox lagi yang lain. Segala tindakan Stephen Wolf ini nggak lain untuk menuhin perintah Darkseid tuh. Di pesawat pribadinya, Bruce Wayne dan Alfred lagi ngawasin The Flash. Mereka berencana buat merekrut Barry Allen ini. Alfred sih sebenarnya ragu atas ucapan Lex yang ngomong bumi sedang terancam. Tapi Bruce udah terlanjur janji juga sama Superman buat bikin tim ini. Diana yang lagi kerja sebagai orang dewasa ngelihat api peringatan yang dari kuil Amazon ini di berita. Dia langsung ngeh deh. Lab tempat Dr. Sheila Stone yang merupakan tempat untuk mempelajari benda-benda asing dari alien ini dibobol nih. Ada barang yang dicuri. Dan katanya sih yang nyuri itu monster. Dr. Sheila pulang dan di rumahnya ada Cyborg yang ternyata anaknya. Lalu Aquaman yang lagi merenung di tempat favoritnya didatengin oleh Vulko. Vulko ngabarin kalau motherbox yang mereka jaga lagi terancam dan minta Aquaman buat ngikutan jagain motherbox itu di tempat mereka. Sekalian minta Aquaman buat jadi raja juga sih. Tapi Aquaman emang batu. Dia tetap nggak mau. Kemudian Stephen Wolf yang lagi ngebangun bentengnya ini hubungin Desat, orangnya Darkseid, ngabarin kalau dia udah berhasil ngambil satu motherbox. Stephen Wolf tunduk banget tuh sama Desat dan Darkseid ini. Dia berutang buat naklukin sebanyak 50.000 planet sama Darkseid. Diana yang tahu musuh udah ada di bumi, dia nyamperin Bruce, nyeritain hal ini dan pertempuran masa lalu. Saat Darkseid dari planet Apocalypse nyerang bumi demi ngambil dan nyatuin ketiga motherbox. Tapi pada saat itu, Darkseid kalah sama pasukan terkuat bumi yang terdiri dari pasukan daratan, Atlantis, suku Amazon, Zeus dan anaknya, juga pasukan langit. Darkseid beserta pasukannya berhasil diusir dari bumi, tapi motherbox tinggal. Nah, suku Amazon, bangsa Atlantis dan pasukan darat nyimpen ketiga motherbox ini. Pada masa sekarang ini, kematian Superman nge-trigger motherbox yang ada di suku Amazon buat aktif lagi. Makanya Stephen Wolf datang. Salah satu penjaga benteng Atlantis ditangkap sama pasukan Stephen Wolf. Lalu dia diinterogasi. Walau penjaga ini nggak ngasih tahu, tapi Stephen Wolf punya cara buat ngebaca pikirannya. Tahuan deh. Diana dan Bruce bagi tugas nih. Bruce nemuin Barry Allen atau The Flash. Diana nemuin Cyborg buat perekrutan. Flashback, Cyborg dulunya cowok yang bernama Victor ini adalah manusia normal pada umumnya. Seusai pertandingan, dia pulang sama ibunya. Victor kecewa sama ayahnya yang gak pernah ada waktu buat dia. Tapi tiba-tiba aja mobil yang lagi mereka naikin ini kecelakaan. Ibunya gak selamat. Sementara ayahnya atau Dr. Silas ini gak rela ngebiarin Victor kritis. Diubahlah Victor jadi cyborg. Tapi dampaknya Victor benci banget sama ayahnya. Lalu kehidupan Barry juga gak kalah ngenesnya. Ayahnya dipenjara karena dituduh ngebunuh ibunya. Padahal sih enggak. Barry masih nggak rela dan terus berusaha ngebuktiin hal itu. Tapi ayahnya Barry nyuruh anaknya buat ngerelain, biar dia juga punya kehidupan. Saat Barry pulang ke rumahnya, Bruce udah nunggu tuh. Tanpa basa-basi, Bruce ngajakin Barry buat gabung. Dan tanpa banyak argumen pun, Barry langsung mau. Stop right there. I'm in. Berangkatlah mereka ke markasnya Bruce. Sementara itu, di markasnya Bruce, Diana mau nyari tahu tentang Victor kan. Tapi baru aja dia searching di internet, Victor yang udah jadi cyborg langsung ngehack internet di sana dan ngajak Diana ketemuan. Diana nemuin cyborg dan ngajak gabung. Tapi ya gitu deh, sama kayak Aquaman, cyborg nolak mentah-mentah. Tapi nih, ayahnya cyborg diculik sama pasukan Stephen Wolf. Belum tahu kenapa. Di bawah laut, Komandan Merah dari negeri Atlantis lagi jagain motherbox. Terus datang pasukannya ngabarin mereka bahwa lagi diserang. Bener aja dong, tiba-tiba motherbox aktif. Dan muncul Stephen Wolf dari portal. Diserang deh mereka.
Tapi Komandan Merah nggak menyerah gitu aja. Dia jago juga kan. Pas Komandan Merah nyaris terbunuh, datang Aquaman deh nyelamatin. Aquaman sempat bertarung dulu tuh sama Steppenwolf, tapi kalah dan Motherbox berhasil direbut. Cyborg yang balik ke rumahnya kaget ngelihat rumahnya hancur dan ayahnya tinggal kacamatanya doang. Lalu di markasnya, Steppenwolf yang udah berhasil ngumpulin 2 Motherbox langsung bisa bikin benteng tuh. Oh, ternyata Steppenwolf nyulik ayahnya Cyborg karena ayahnya tahu di mana Motherbox ketiga. Di kota Gotham, Batman dengan Diana atau Wonder Woman dan The Flash temuan sama Detektif Gordon. Mereka ngomongin soal ilmuwan yang diculikin sama pasukan Steppenwolf. Tiba-tiba Cyborg muncul. Ya tentu aja karena ayahnya diculik. Mereka segera nyari tempat Steppenwolf nyandra para ilmuwan deh tuh. Tempat penyanderaan ketemu. Di sana Steppenwolf lagi menginterogasi ilmuwan dengan caranya sendiri tentunya. Saat seorang ilmuwan ini udah kesakitan banget, ayahnya Victor ngebelain. Tapi malah jadi dokter Silas yang ditarik sama Steppenwolf. Di saat itu juga, Cyborg langsung nyelamatin ayahnya. Terus Wonder Woman bantuin. Dia bertarung sama Steppenwolf. Dan The Flash bantuin Cyborg ngeluarin para sandera. Batman sih, tanpa peralatan teknologi canggihnya kewalahan banget. Padahal cuma ngadepin pasukan Steppenwolf doang. Sejago-jagonya Wonder Woman, tapi tetap aja kedesak sama Steppenwolf. Nah, Albert ngirim mobil canggihnya tuh. Jadilah Batman ada peralatan tempur. Cukup bikin Steppenwolf kesulitan sih. Tapi mobil tempurnya setengah hancur tuh. Yang agak bisa nandingin Steppenwolf cuma Wonder Woman doang. Mobil tempurnya Batman yang udah setengah hancur diambil alih sama Cyborg. Dia nembokin Steppenwolf. Tapi pas Cyborg nembokin semacam misil gitu, misilnya ditangkap dong sama Steppenwolf dan diarahin ke bendungan. Sementara Steppenwolf kabur lewat portal. Mereka diteror sama air bah deh. Tapi tiba-tiba Aquaman muncul, menghalau air bah itu. Mereka berhasil selamat meski bersusah payah. Para superhero yang ditambah Aquaman ini berkumpul di suatu tempat, ngomongin Steppenwolf yang udah punya 2 Motherbox. Dan ternyata Motherbox satunya lagi ada sama Cyborg. Sementara di markasnya, Steppenwolf dapat petunjuk dari Motherbox bahwa di bumi ada senjata pamungkas bernama anti kehidupan. Dia langsung hubungin Darkseid buat dikasih tahu ke Darkseid. Pas dengar berita ini, Darkseid langsung muncul berkomunikasi sama Steppenwolf. Nyuruh Steppenwolf nyelesain misinya dan bakalan datang ke bumi buat ngasih hadiah. Di markas Bruce, mereka berkumpul dan Victor nyeritain gimana asal mula Motherbox itu bisa ada di dia. Jadi, awalnya Motherbox itu ada di Nazi, terus berpindah tangan ke militer Amerika. Dan Dr. Silas ini mempelajari Motherbox itu. Saat Victor kecelakaan, dia disembuhin pakai Motherbox. Tapi ya, mengubah dirinya jadi Cyborg, mereka jadi kepikiran buat menghidupkan Superman pakai Motherbox itu. Mereka membawa jasad Superman ke pesawat luar angkasanya. Disinilah Superman akan dihidupin kembali pakai Motherbox. Tapi pas The Flash bersiap mau ngasih kejutan listrik, Cyborg malah dapat gambaran masa depan. Suram banget. Wonder Woman mati. Negeri Atlantik dihancurkan Darkseid. Sementara Superman jadi jahat dan berpihak ke Darkseid karena Lois mati. Victor kaget banget tuh. Tapi The Flash keburu ngasih kejutan listrik itu. Dan Superman akhirnya bangkit dari kematian. Superman yang baru bangkit udah melayang aja di atas gedung. Terus dia ke tempat monumennya dia. Wonder Woman, Aquaman, The Flash dan Cyborg udah di hadapan Superman tuh. Tapi tiba-tiba pertahanan otomatisnya Cyborg nyerang Superman karena menganggap Superman adalah ancaman. Superman nyerang mereka. Semuanya kewalahan tuh ngadepin Superman.
Bahkan tentara militer aja juga diserang sama Superman. Kayaknya sih dia masih bingung nih. Lalu saat Batman muncul, Superman makin panas dong. Karena kan mereka pernah berantem. Cyborg dan yang lainnya udah mati-matian banget. Tapi Superman dengan mudahnya ngejatuhin mereka. Tibalah Batman berhadapan sama Superman. Superman nyerang Batman. Tapi Batman gak mau ngelawan karena dia nganggapnya teman. Untungnya Lois datang. Superman jadi tersadar deh. Lois dan Superman pergi. Wah, tempat itu udah berantakan banget. Tiba-tiba portal kebuka nih, yang menandakan Steppenwolf datang. Sementara itu, Mother Box udah dibawa sama Dr. Silas ke lab. Steppenwolf nyamperin Dr. Silas. Tapi di dalam ruangannya Dr. Silas lagi mau ngancurin Mother Box tuh. Dengan mengorbankan dirinya sendiri. Cyborg yang datang langsung histeris dong. Walau dia benci sama ayahnya, ya tetap aja itu ayahnya. Ya, ternyata Mother Box nggak hancur, malah diambil sama Steppenwolf. Setelah itu dia langsung hilang. Para superhero yang sedang kalah, apalagi Cyborg yang sedang terpukul, bertekad banget buat nyamperin Steppenwolf. Mereka harus buru-buru sebelum 3 kotak itu bersatu. Superman dan Lois pulang ke rumah ibunya. Ya, buat nenangin diri lah ya. Sementara superhero yang lain balik ke markasnya nih. Mereka nyusun rencana. Cyborg mau masuk dan menyatu ke Mother Box itu supaya dia bisa ngalahin Steppenwolf. Di lain tempat, di rumah ibunya Clark tepatnya, Clark atau Superman lagi melo-meloan deh sama Lois. Terus ibunya datang. Mereka semua seneng banget bersatu lagi. Oh, ternyata Bruce juga punya firasat soal Superman yang bisa jadi jahat. Kalau Lois nggak ada. 3 Mother Box ini nyaris berhasil disatuin sama Steppenwolf. Bahkan ledakannya sampai kedengeran kemana-mana. Para superhero ini lagi OTW mau nyamperin Steppenwolf di kota mati. Sementara itu, Superman lagi ke pesawat luar angkasanya dia. Lagi dengerin kata-kata motivasi dari ayahnya. Terus langsung pergi tuh. Kayaknya sih buat bantuin superhero yang lain. Pesawatnya Batman udah nyampe di dekat markasnya Steppenwolf yang udah jadi kubah benteng. Superhero yang lain turun dari pesawat. Sementara Batman nembakin benteng itu dengan pesawat dan nembus masuk ke dalam. Akhirnya kubah itu berhasil dihancurin. Tapi pasukannya Steppenwolf mulai nyerang. Batman yang pesawatnya jatuh kepisah diserang oleh pasukan Steppenwolf tuh. Tapi Batman mulai nyerang balik pakai mobil tempur canggihnya. Terjadi pertempuran cukup sengit. Mobil tempur Batman ini udah nyaris ditembus sama pasukan penjahat. Tapi tiba-tiba Wonder Woman datang bantuin. Juga superhero yang lain. Mereka semua bertempur sama pasukannya Steppenwolf. Sampai mobilnya Batman meledak. Tapi Batman udah pakai pelontar dan lanjut nyerang musuhnya. Nah, Superman datengin Alfred tuh. Mungkin buat minta lokasi mereka bertempur kali ya. Terus, Aquaman dan Cyborg ngedatengin Steppenwolf yang lagi fokus nyatuin ketiga Mother Box. Mereka bertarung bertiga. Lalu Wonder Woman datang bantuin. Steppenwolf ini sempet-sempetnya pulang ngejek Diana, yang gak ada pas dia nyerang suku Amazon. Mereka bertarung dengan sengitnya. Walau Steppenwolf dikeroyok, tapi masih menang aja nih si Bagong. Saat Wonder Woman dan Aquaman lagi ngadepin Stephen, Cyborg nyoba masuk ke Mother Box tuh. The Flash juga udah bersiap buat ngasih kejutan listrik. Cyborg udah hampir masuk, tapi mendadak dia diserang dari belakang oleh Steppenwolf. Untungnya Wonder Woman dan Aquaman bantuin. Wonder Woman dan Aquaman berhasil dijatuhin sama Steppenwolf. Sementara Cyborg udah masuk tuh tangannya ke Mother Box. Yah, di belakangnya ada Stephen dong. Steppenwolf udah mau ngebacok Cyborg yang lagi konsen. Untungnya Superman dateng. Well, Superman gampang banget mentalin Steppenwolf. Steppenwolf mulai kalah nih. Dia juga diserang sama kekuatannya Wonder Woman dan Aquaman. Sampai tanduknya Steppenwolf patah dong sama sinar matanya Superman.
Cyborg udah berhasil masuk ke Mother Box. Tapi pas The Flash mau ngasih kejutan listrik, dia ketembak sama pasukannya Steppenwolf. Batman bantuin The Flash deh. Sementara itu, Steppenwolf nggak bisa apa-apa ditonjokin Superman. Nah lo, The Flash yang masih terluka nggak bisa ngasih kejutan listrik. Bikin Mother Box tersinkronisasi dong. Dan ngebuka portal yang bikin Darkseid bisa nyamperin ke bumi. Lalu tiba-tiba, Mother Box itu meledak. Udah mau ngancurin bumi. The Flash langsung bergerak cepat. Dia lari ngelebihin kecepatan cahaya menuju ke Cyborg. Akhirnya, Cyborg berhasil masuk ke dalam Mother Box. Dia dan Superman berhasil misahin Mother Box lagi. Lalu, Steppenwolf yang baru aja berdiri tiba-tiba ditusuk oleh Aquaman pakai trisulanya. Terus ditonjok sama Superman. Terakhir dibelah deh sama Wonder Woman. Pas banget dong potongan kepalanya jatuh ke kaki Darkseid. Para superhero sempat hadap-hadapan dulu sama Darkseid sebelum portalnya ketutup. Wah, Darkseid ngomong dia mau datangin bumi tuh. Dia nyiapin armada dan pasukannya banyak banget. Para superhero menang dan mereka balik naik pesawatnya Batman. Hari-hari berjalan normal lagi. Semuanya udah mulai bahagia. Bahkan, Bruce bantuin Clark buat nebus rumah ibunya yang dilelang oleh bank. Dengan cara ngebeli banknya. Ya, semuanya udah pada seneng lagi. Nah lo, di penjara ternyata Lex Luthor udah nggak ada di selnya dong. Dia kabur. Ya ini mah bakalan ada bencana lagi. Scene pindah ke suatu tempat yang udah porak-poranda banget. Ada pasukan alien dan beberapa pesawat. Kelihatannya bumi udah dikuasain alien nih. Terus Batman dan teman-temannya muncul ngumpet-ngumpet. Mereka mau ke suatu tempat. Ada Merah juga yang mau balas dendam atas kematian Aquaman. Dan tentu ada Joker dong. Batman ini lagi kerjasama sama mereka. Belum tahu nih ngadepin siapa. Joker terus-terusan ngeledekin Batman. Tapi Batman sabar aja. Karena dia butuh Joker. Nah lo, orang yang mereka takuti bakalan datang itu beneran datang dong. Dan ternyata Superman musuh mereka. Ya, ternyata Bruce mimpi. Tapi kayaknya sih ini bukan mimpi biasa. Semacam firasat gitu ya. Kan sempet dilihatin sama Cyborg yang lihat masa depan Lois mati. Bruce ditemuin sama seorang makhluk dari Mars. Ngomong kalau pertempuran belum selesai. Soalnya ada anti kehidupan di bumi. Dan Darkseid mau datang ke sini buat nyari itu juga. Manusia Mars ini ada di pihak kebaikan. Terus habis deh filmnya. Oke sobat cerita, segini dulu ya video kali ini. Di video saya ini banyak adegan yang saya potong, meski nggak mengganggu laju alurnya. Ada baiknya kamu nonton film lengkapnya ya kalau belum. Karena dalam durasi 4 jam itu banyak banget adegan yang seru. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa pencet tombol like dan komen yang positif ya. Dan kalau berkenan, follow Instagram dan Twitter Tukang Cerita Film ya sobat. Karena bakalan ada update yang seru di sana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.